Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita mempelajari buku IPS. Sebelum kita mempelajari buku IPS, terlebih dahulu kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pagi ini kita masih diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita diberikan rezeki dapat hari ini kita bertemu kembali. Ya anak-anakku, silakan kita buka IPS-nya halaman 70. Buku paketnya masalah anggota ASEAN. Ya. Anggota-anggota ASEAN. Ya, halaman 70. Ingat baik-baik. Keanggotaan ASEAN, sifat keanggotaan ASEAN adalah terbuka untuk seluruh negara di kawasan Asia. Jadi seluruh negara di kawasan Asia Tenggara, keikutsertaan sebuah negara ditandai dengan kesepakatan terhadap tujuan dan prinsip ASEAN. Jumlah anggota ASEAN mengalami perkembangan sejak awal berdirinya hingga ini. Tepat seminggu setelah memperingati hari kemerdekaan, Brunei Darussalam menjadi anggota ke-6 ASEAN. Brunei Darussalam bergabung menjadi anggota ASEAN pada tanggal 7 Januari 1984. 11 tahun kemerdekaan, ASEAN kembali menerima anggota baru, yaitu Vietnam, yang menjadi anggota ke-7 pada tanggal 28 Juni 1995, 2 tahun setelah Vietnam bergabung, Laos dan Myanmar menyusul masuk menjadi anggota ASEAN pada tanggal 23 Juni 1997. Kamboja berencana bergabung menjadi anggota ASEAN bersama Laos dan Myanmar, namun rencana tersebut terpaksa ditunda karena adanya masalah politik dalam negeri Kamboja. Meskipun begitu, 2 tahun kemudian Kamboja akhirnya resmi menjadi anggota ASEAN pada tanggal 30 April 1999. Nah, runtuhnya Orde Baru ya 99 itu ya, waktu jatuhnya Bapak Soeharto. Nah, lihat di sana, pahami petanya. Nah, kita sudah tahu peta-petanya. Kita lihat nomor 1, Myanmar. Nah, itu diingat. Oh, ini negara Myanmar ini. Supaya kamu nanti tahu. Negara Myanmar bagian utara. Ya. Pada Thailand. Lihat benderanya, bendera Myanmar, dia lihat sambil kamu lihat. Ya.
Perhatikan baik-baik. Kita lihat bendera Myanmar, ada merah, ada biru, dan ada lingkaran putih. Itu ada maknanya. Itu negara Myanmar. Oh, itu negara Myanmar. Thailand. Ya, negara Thailand di tengah. Ya. Di tengah-tengah antara Myanmar dengan Kamboja. Benderanya apa Thailand? Merah, putih, biru, putih, merah. Ada tujuannya apa? Maknanya. Oh, itu warnanya. Ya, kita lihat. Laos. Nah, lihat Laos. Laos agak kecil daripada Myanmar dengan Thailand. Lihat Laos. Nah, negara Laos hampir mirip dengan Myanmar. Ya. Merah, biru, merah dan ada bunder. Tengahnya. Perhatikan. Kamboja. Nah, warnanya lihat, oh Kamboja sini. Negaranya Kamboja. Ternyata benderanya biru, merah dan ada putih bentuk topi kerajaan. Jadi ingat kalau ada ulangannya Kamboja. Oh, ini bendera Kamboja. Vietnam. Lihat. Vietnam mirip dengan ada merah dan ada segi 5 atau bintang. Atau Vietnam. Benderanya kita lihat. Singapura. Nah, lihat bendera negara Singapura paling kecil. Ya. Bawahnya Malaysia. Ya. Lihat petaknya. Di bawah daripada kecil. Tapi negaranya maju. Malaysia. Lihat Malaysia. Nah, Malaysia yang berwarna ungu sampai ke Kalimantan. Lihat Malaysia. Nah, Indonesia. Benderanya kita lihat. Merah putih. Nah, itu yang warnanya ungu ya. Nah, lihat benderanya. Brunei Darussalam di atas Kalimantan Utara, negara terkaya penghasil minyak. Filipina mirip dengan Indonesia, berbentuk seperti Indonesia, negaranya berbentuk kepulauan. Ya, negara Filipina benderanya tapi mirip dengan. Nah, itu kalau digabung jadi satu adalah negara ASEAN. Berjumlah berapa? 10 negara. Nah, perhatikan. Hingga saat ini anggota ASEAN terdiri atas semua negara di Asia Tenggara kecuali Timor Leste yang tidak masuk anggota ASEAN. Nah, itu belum masuk. Negara Timor Leste belum masuk anggota ASEAN. Nah, itu kita lihat di sana. Beberapa jumlah anggota ASEAN hingga tahun 2018. Apa nama negara yang paling terakhir menjadi anggota ASEAN? Kita lihat Kamboja ya. Pada 2018 kita lihat belum
Ya, di sana Filipina, Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar, Kamboja itu negara. Mendirikan ASEAN bertujuan kita lihat di sana Sekretaris ASEAN, sekretariasnya. Sejak dengan meningkatnya kegiatan-kegiatan ASEAN, negara-negara ASEAN merasa perlu memiliki sekretariat tetap hasil konferensi tingkat tinggi atau yang disingkat KTT ASEAN di Bali pada tanggal 7 Juni 1976 menyetujui adanya sekretariat ASEAN. Setelah itu sekretariat ASEAN diputuskan berkedudukan di Jakarta, tepatnya di Jalan Sisingamangaraja, Jakarta Selatan. Di Jalan Sisingamangaraja itu ya. Sekretariat ASEAN dipimpin oleh Sekretaris Jenderal yang diangkat secara bergiliran dari negara anggota. Awalnya masa jabatan Sekretaris Jenderal ASEAN adalah 2 tahun. Namun saat ini diperpanjang menjadi 4 tahun. Sekretaris Jenderal dipilih oleh Menteri Luar Negeri negara-negara anggota ASEAN. Jadi dulu 2 tahun. Sekarang diperpanjang menjadi 4 tahun. Jadi berdirinya ASEAN itu di kota Bangkok. Nah, jadi kota Bangkok tuh berdirinya pertama. Jadi kantornya, sekretariatnya di Jakarta di Jalan Sisingamaraja. Nah, di situ tempat ASEAN. Jadi kumpul. Nah, ketuanya gantian. Pilih 4 tahun di ASEAN itu. Tuh. Menyampaikan keluhan-keluhan apa yang kerjasama di bidang apa. Hanya di sana. Contoh. Ada beberapa. Ya, dilihat di sana. Yang pertama Hartono. Nah, itu pernah menjadi jabatannya menjadi sekjen terpilih dari Indonesia. Umar pernah orang Indonesia. Datuk Ali Malaysia. Naraciko, nah dari Filipina. Chan dari Singapura. Pan dari Thailand. Rodeke Yong dari Brunei Darussalam. Rosli dari Indonesia. Dato dari Malaysia. Radulfo dari Filipina. Haji Ong dari Thailand. Li Long dari Vietnam. Lem dari Brunei Darussalam. Itu Bapak singkat saja, kamu baca baik. Itu yang pernah menjadi sekjen. Nah, untuk ASEAN. Tuh. Dalam melaksanakan tugas-tugas sekretaris jenderal dibantu oleh staf ya regional dari staf lokal dalam melaksanakan tugas harian. Sekretariat jenderal dibantu oleh 7 orang sifat staf sekretariat yang berasal dari negara-negara ASEAN. Di waktu di sini di Indonesia, tapi staf-stafnya dari negaranya dari Indonesia. Walaupun kantornya di Indonesia, ya, ada Brunei, Singapura, di Indonesia ada 10 negara
staf-stafnya ada di sana untuk menyampaikan sesuatu yang apa maksud dan tujuan. Bisa kerjasama di bidang kebudayaan, kerjasama di bidang ekspor impor, kerjasama di bidang pendidikan dan sebagainya. Ya, saling bertukar kebudayaan. Ya, misalnya contoh saja kita lihat ya di televisi itu. Nah itu Indonesia sebagai salah satu anggota ASEAN berdasarkan peta di atas dapat dilihat bahwa wilayah Indonesia berada di kawasan benua Asia dan berbatasan dengan negara lain. Ada berbatasan berupa dataran, tetapi ada juga yang berbatasan berupa lautan. Dilihat dari luas wilayahnya, Indonesia adalah negara dengan luas wilayah yang terbesar. Oleh karena itu, sangat wajar jika Indonesia memiliki peran yang sangat penting. Nah, di kawasan ASEAN itu, misalnya informasi lebih rinci mengenai wilayah Indonesia dibandingkan dengan negara lain di kawasan ASEAN yang sudah kita pelajari. Kita berbatasan langsung dengan negara, misalnya contoh dengan Papua Nugini, berbatasan langsung. Ya, nah, kalau lautan kita berbatasan langsung dengan negara-negara tetangga, misalnya Australia, ya. Lihat saja Malaysia, kita berbatasan langsung bagian utara. Iya. Nah, makanya kita dilihat di sana. Lihat saja. Ya. Dengan benua Asia. Nah, karena di sana kita jaga batas wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, kita batas. Misalnya contoh di buku kamu lihat saja Singapura, Laut Tiongkok Selatan, Malaysia, Brunei Darussalam, Filipina dan Samudra Pasifik. Itu bagian utara Indonesia tuh. Sedangkan selatannya Samudra Hindia, Timur Leste, yang Australia, kita berbatasan. Bagian timur, timur Papua Nugini dengan Samudra Pasifik. Lihat Samudra Pasifik petanya. Selatan tadi dengan Australia, Timur Leste, Samudra Hindia. Itu bagian selatan. Bagian utara sudah kita lihat di Singapura. Lihat bagian utara tuh. Laut Tiongkok Selatan, lihat. Samudra Pasifik. Tuh laut. Sedangkan bagian barat benua Asia dan Samudra Hindia bagian barat ini. Nah, di wilayah kita yang sangat strategis, makanya kita jaga negara kita jangan sampai diambil oleh bangsa-bangsa lain. Karena dengan kekayaan lautnya, ya, pulaunya yang indah, jangan sampai hilang lagi. Misalnya contohnya pulau dekat dengan Malaysia, makanya dijaga. Makanya Bapak Menteri Pertahanan berusaha dia membeli alat pertahanan supaya bisa melindungi negara dari rongrongan dari luar negeri. Makanya bagaimana Bapak Prabowo cari senjata-senjata untuk menjaga wilayah Indonesia. Beli di Amerika, beli di Uni Soviet. Ya. Nah, itu untuk menjaga apa? Kedaulatan rakyat Indonesia, ancaman dari luar negeri. Nah, kalau kita senjata kita tidak canggih, orang canggih-canggih. Nah, makanya pemerintah kita bagaimana
mendanai persenjataan Indonesia, tentara baik udara, laut, darat, ya, untuk menjaga kesatuan Republik Indonesia dari tangan penjajah. Nah, tuh. Ya, sekian dulu penyampaian Bapak. Ini ada tugas ya dari Bapak 5 soal. Ya. Perhatikan baik-baik. Tugasnya IPS. Dicatat ya. Tugasnya. Mengapa berdirinya ASEAN? Ya, mengapa terjadinya berdirinya ASEAN? Satu. Ya. Nomor 2. Apa yang dimaksud dengan kerjasama bilateral? Ya. Apa yang dimaksud dengan kerjasama bilateral? Ya. 3. Kerjasama internasional dilaksanakan didasari politik apa? Ya. Nomor berikutnya. Sampai sekarang negara ASEAN yang terakhir negaranya apa masuk ASEAN? Ya. Terakhir, wilayah ya. Negara Indonesia bagian selatan berbatasan dengan apa? Sekian tugas dari Bapak. Bapak akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.